Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 3. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Inti sangat bersuka cita sekali. Walaupun kita belajar daring, Bu Inti masih bisa melihat wajah-wajah kalian yang tetap ceria, tetap semangat dalam pembelajaran daring. Anak-anakku, sebelum kita masuk dalam pembelajaran berikutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar Tuhan, berkati kami, berikan kemampuan kepada kami, sehingga kami bisa belajar dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan, belajar kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka buku cetak kita ya di pelajaran yang ke-11 ya nak ya. Dibuka, buku tulisnya disiapkan sambil mendengarkan penjelasan Bu Inti, kalian membuka bukunya ya nak ya. Oke. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah anak-anakku, kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita masuk dalam bersyukur dalam perbedaan, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu seperti yang ada di buku cetak kalian. Tuhan cinta semua anak, ya. Kita menyanyi bersama-sama ya. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Iya, Tuhan cinta semua anak, ya. Tuhan cinta semua anak tanpa membeda-bedakan kulitnya putih, kuning, ataupun hitam. Semua dicinta oleh Tuhan. Iya, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti Allah sudah mengasihi kita. Kita juga belajar memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Pada pelajaran kali ini kita akan melihat bahwa orang lain belum tentu sama dengan kita. Ya, makanya di pelajaran 11 ada tema bersyukur dalam perbedaan. Karena memang kita ini diciptakan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Bahkan saudara sekandung pun itu pasti ada perbedaan, ya nak ya. Apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan itu? Ya, apa yang harus kita lakukan? Iya, perbedaan itu indah ya. Jadi di awal Bu Inti mengatakan bahwa memang kita ini diciptakan berbeda-beda. Ada tujuan Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ayo, siapa yang tahu apa tujuan Allah menciptakan kita berbeda-beda? Iya benar, untuk saling melengkapi ya. Kita bahas selanjutnya. Pernahkah kamu membandingkan indahnya lagu yang hanya diisi oleh satu nada saja dengan lagu yang terdiri dari berbagai macam nada yang berbeda? Menurutmu mana yang lebih indah? Ya tentunya yang lebih indah lagu yang terdiri dari berbagai nada, bukan? Nah, sekarang coba kamu bayangkan jika pelangi hanya terdiri satu warna saja. Menurutmu akan lebih indah satu warna dalam pelangi itu atau pelangi itu terdiri dari banyak warna? Tentu saja yang lebih banyak warna itu yang lebih indah. Nah, lihatlah betapa perbedaan itu membuat segala sesuatu justru terlihat indah. Begitu juga dengan hidup kita. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Seperti tadi di depan Bu Inti bilang bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda itu ada tujuannya. Nah, ini tujuannya ya, untuk saling melengkapi dan saling menolong. Iya, melengkapi dan saling menolong. Nah, kita akan mengamati perbedaan yang ada di dalam kelas. Nah, karena kita daring, tidak bertemu dong dengan teman-teman yang lain ya. Tetapi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang
ada di sekitar kita. Nah, misalnya dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, mungkin ada yang warna kulitnya berbeda, ada yang rambutnya berbeda, ada yang jenis kelaminnya berbeda, memiliki hobi berbeda, warna kesukaan yang berbeda, sukunya juga berbeda ya nak ya. Nah, ini menjadi pengertian saja ya untuk kalian pahami. Di kegiatan yang kedua ini kalian pahami saja ya, perbedaan itu bisa beda warna kulit, bisa beda agamanya, beda kesukaannya, beda asal daerahnya, beda jenis kelaminnya ya nak ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam C, membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru tentang Allah hadir dalam perbedaan. Kita membaca dari 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus ya nak ya. Jadi kalian bisa mengamati diri kalian masing-masing ya. Di dalam satu tubuh itu ada banyak sekali anggota, ada tangan, ada kaki, mata, hidung, telinga, mulut ya. Kemudian ada rambut, kemudian ada paru-paru, ada jantung ya. Itu semua anggota badan kita. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa semua anggota badan kita ya, setiap anggota badan kita ya, setiap anggota badan kita memiliki kegunaannya masing-masing, dan walaupun berbeda ya, anggota tubuh itu memiliki peran yang penting ya. Jadi anggota badan kita, anggota tubuh kita itu beda-beda, tetapi setiap anggota tubuh itu memiliki kegunaannya masing-masing ya. Itu perumpamaan sebagai tubuh Kristus atau sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, kita ini adalah anggota tubuh Kristus dan Tuhan adalah kepalanya ya. Dan masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter menari, ada yang pinter berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, dan ada kelebihan-kelebihan yang lainnya. Dan masing-masing itu penting, tidak ada yang tidak penting ya. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika acara Natal ya, kalian bayangin acara Natal ya. Acara Natal itu ada dekorasi, ada seksi acara, ada seksi konsumsi, ada penerima tamu, ada tim musik. Nah, kemudian ada yang nyanyi, ada yang membawakan firman. Nah, semuanya itu kalau salah satunya dianggap tidak penting atau mungkin hilang, maka acara Natalnya tidak akan berjalan dengan baik. Konsumsi untuk menyediakan makanan ya, itu juga sebuah talenta. Kemudian untuk acara, dia yang menyusun acaranya. Kemudian untuk yang WL-nya, worship leader-nya, dia yang memimpin liturginya. Kemudian ada song leader-nya ya, dia yang menjadi backing vokalnya. Kemudian ada tim musik, dia yang mengiringi ya. Kemudian ada yang bawain firman. Nah, masing-masing memiliki peranan masing-masing yang sama pentingnya. Tidak ada yang lebih hebat ataupun tidak ada yang lebih tidak hebat. Semuanya penting di dalam tubuh Kristus itu. Kemudian di kegiatan ketiga itu membuat komik anggota tubuh ya. Ini kalian kerjakan untuk tugas KI 4. Nah, misalnya kaki ya. Ini adalah kaki, ini telinga. Nah, kalian bisa membuat komik atau membuat sebuah cerita dari gambar-gambar tersebut. Ya, kemudian ada tangan, misalnya seperti ini. Lihat,
Ya, yang kaki, misalnya yang kaki. Ini ya. Lihat, aku kaki, aku diciptakan paling kuat. Nah, seperti itu. Aku bisa membawa kemana saja, bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat, seperti itu. Kemudian telinga. Nah, ini kamu kasih kata-katamu sendiri ya, Nak ya. Sampai kepada ada tangan, ya. Ada tangan, ada mata, kemudian ada otak di sini, kemudian ada mulut atau bibir. Kemudian dari semua itu, ya, dari semua yang sudah kalian buat tadi, kemudian kalian bikin kesimpulannya di bawah ini ya, Nak ya. Kemudian masih ingatkah kamu dengan kegiatan poster kelas yang kamu lakukan bersama teman-teman di awal pelajaran? Kegiatan poster itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kamu dan teman-teman sekelasmu adalah satu tubuh terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Kalian adalah sebuah keluarga yang besar yang memiliki banyak perbedaan, tetapi justru perbedaan itu dapat membuat kalian saling melengkapi. Perbedaan untuk saling melengkapi. Ya. Di situ ada percakapan, kalian bisa membacanya. Wah, luar biasa ya karya Tuhan Yesus. Ia menciptakan semua manusia berbeda-beda supaya dapat saling melengkapi dan menolong. Dalam setiap perbedaan itulah Allah hadir. Nah, kita garis bawahi. Dalam setiap perbedaan, ya, disitulah Allah hadir. Ya. Kenapa? Allah ingin kita menghargai orang yang berbeda dengan kita dan menggunakan semua perbedaan itu untuk mengasihi dan menolong semua. Jadi, dalam perbedaan disitulah Allah hadir. Kenapa Allah hadir di dalam perbedaan? Karena Allah ingin kita menghargai orang yang berbeda dengan kita dan menggunakan semua perbedaan itu untuk mengasihi dan menolong sesama. Ya, kita akan melihat bahwa di Indonesia itu banyak sekali perbedaan. Ada budaya, suku, agama, bahkan di luar bangsa Indonesia ada bangsa-bangsa lain yang berbeda budaya dengan kita. Ya, di situ ada permainan mengenal perbedaan. Ya, ini kalian baca saja untuk dipahami, tidak usah dikerjakan. Ya, ini dibaca saja untuk dipahami, bukan untuk dikerjakan. Ya, di situ ada nomor-nomornya. Ada nomor 1, starnya seperti itu. Ini sebuah permainan yang bisa kalian mainkan juga, tetapi ini tidak menjadi tugas. Kemudian kita lanjut. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, ayat ini mengajak kita semua untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Semua orang di sini juga berarti orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Bukan hanya menjaga perdamaian dengan orang-orang yang seiman dengan kita, melainkan juga dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda negara, berbeda budaya dengan kita. Kita harus hidup damai, kita harus menjaga perdamaiannya. Kita adalah anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak Allah akan menunjukkan sikap hidup yang baik, termasuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini berarti kamu akan belajar menghargai yang berbeda dengan kamu. Jika ada teman yang berbeda agama, kamu akan tetap menghormati ajaran dan tata cara beribadah yang dilakukan teman kita itu. Jika ada teman yang berbeda suku, bahasa, ataupun budaya, kita juga akan belajar menghormati kebiasaannya. Ya, dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, maka kamu ikut menciptakan perdamaian seperti yang telah diperintahkan Allah.
Dengan demikian, kamu juga telah menunjukkan sikap bersyukur atas perbedaan yang telah diberikan Allah, yaitu dengan mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Jadi, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, maka kita harus mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Nah, di kegiatan 5 membuat syair lagu, ya, ini dipahami saja. Ya, dipahami saja untuk kalian. Kemudian yang di kegiatan 6, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda? Silahkan ini dikerjakan. Ya, dikerjakan 1 sampai dengan 5. Ya, dikerjakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu dikerjakan ya nak ya. Oke, demikian pelajaran Bu Inti pada pagi hari ini di pelajaran yang ke-11 ya. Pelajaran ke-11, bersyukur dalam perbedaan. Nah, anak-anakku silahkan dikerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Inti berikan. Kemudian kalau ada yang mungkin kurang kalian pahami, silahkan bertanya ya nak ya. Mari kita tutup dengan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan beraneka macam perbedaan di bumi ini. Dan ajarilah kami untuk menghargai perbedaan itu, sehingga kami tetap bisa bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anakku, selamat belajar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.